Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih arsalahu linnas kafatan basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansarihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kaum muslimin yang mulia, yarhamukumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis beliau yang dirawikan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim. Nabi mengatakan, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kamu. Waqila wa kaifa nujaddidu imanana. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami memperbarui iman kami? Rasul menjawab, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Kalian perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah sebenarnya melainkan Allah. Kalimat ini kalimat yang sangat agung dan mulia, tinggi sekali. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis kudusi Allah dari Ali, beliau berkata, Nabi bersabda, haddatsani Jibril alaihi salam, baru saja aku mendapat penjelasan dari Jibril alaihi salam. Dia berkata, yaqulullahu ta'ala, Jibril berkata, Allah berfirman, la ilaha illallah hisni faman dakhalahu amina min adabi. Rawahu Ibnu Asakir. Allah berfirman, la ilaha illallah itu adalah benteng saya, benteng yang saya ciptakan. Siapa masuk ke benteng saya, dia aman dari azabku. Pantaslah kalau kita berpegang dan berlindung dari seluruhnya dengan berpedoman kepada kalimat yang sangat agung ini, la ilaha illallah. Kaum muslimin yang terhormat, dalam salah satu percakapan Nabi Musa alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala, ada dirawikan dari Abu Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Musa alaihi salam, ya Rabbi alimni syai'an azkuruka bih. Ya Allah, ajarilah aku terhadap sesuatu yang aku akan zikirkan kepadamu terhadapnya. Faqala, Allah berfirman, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Kata Allah kepada Nabi Musa alaihi salam, faqala ya Rabbi, wahai Tuhanku, kullu ibadika yaqulu hadza, semua hambamu mengucapkan ini. La ilaha illallah itu sudah masyhur di seluruh umat hambamu. Innama aradtu syai'an takhussuni bihi, aku menginginkan khusus buat aku. Faqala ya Musa, wahai Musa, lau anna samawati wa as-sab'i, lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a ja'altu fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin lama lat bihinna la ilaha illallah. Ruahun Nasa'i. Wahai Musa, andaikan saya taruhkan seluruh langit dan bumi serta isinya
selain aku satu tempat timbangan, dan la ilaha illallah satu daun timbangan lain, maka kalimat la ilaha illallah akan lebih unggul dan lebih berat dari ketimbang seluruh Allah. Nabi Musa terdiam, lalu dapat dipahaminya tidak ada yang mengungguli dari la ilaha illallah. Oleh karena itu kaum muslimin yang terhormat, berzikirlah kita, perbaharuilah iman kita, karena di zaman ujung atau akhirul zaman akan terjadi masalah umat seperti yang dikatakan Rasul. Nanti ada umat di belakang hari, pagi muslim, sore kafir. Kadang sore masih muslim, pagi sudah menjadi kafir. Kenapa bisa terjadi sedemikian? Ini penjelasan Rasul. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah, Nabi bersabda, badiru bil a'mal fitanan ka qit'il lailil muslim yusbihu rajulu mu'minan wa yamsi kafiran, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinah bi'aradim minad dunya. Rawahu Imam Muslim. Nabi mengatakan, segeralah beramal, berbuatlah, beramal untuk akhirat, karena terjadi fitnah di belakang hari, laksana sepotong malam yang gelap, tak bisa dipandang, tak bisa tembus pandang melihat kemanapun. Terjadilah paginya seorang lelaki masih mukmin, tapi sorenya sudah jadi kafir. Dan bisa saja seorang mukmin sore masih mukmin dan muslim, tapi paginya telah menjadi kafir. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Mereka menjual agamanya dengan mata benda dunia. Riwayat Imam Muslim. Pertanyaan, apakah kita termasuk orang yang menjual agama dengan dunia mata benda? Apakah kita rela mengorbankan Islam mukmin kita karena duit, uang, jabatan, perempuan, dan lain sebagainya? Ini diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 127, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. An-Nisa 127. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin lalu kafir, kemudian beriman lagi, lalu kafir lagi, kemudian kekafirannya bertambah-tambah, meningkat lagi, tidaklah Allah akan memberi ampun kepadanya, dan Allah tidak akan mau lagi memberi petunjuk kepada mereka itu. Pertanyaan, apakah kita termasuk kemungkinan bisa seperti ini? Berlindunglah kita kepada Allah dari hal-hal yang seperti ini. Oleh karena itu, ada pesan Imam Al-Ghazali kepada kita, malam ta'mal lam tajidil ajar. Sepanjang engkau tidak mau berbuat, tidak mau beramal, dari mana engkau bisa dapat pahala? Kalau kita ingin bahagia, ingin pahala, berbuatlah, beramallah, berzikirlah, seperti sabda Nabi, perbaharuilah iman dengan memperbanyak zikrullah, la ilaha illallah. Sebutlah zikir la ilaha illallah sampai akhir hayat kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, bahwa iman itu juzuknya atau cabangnya bisa 70 lebih. A'laha la ilaha illallah wa adanaha imatatul adha anit tariq.
Iman itu sampai 70 lebih cabang. Yang paling tinggi la ilaha illallah, dan yang paling rendah membuat atau mengusir, membuang sesuatu yang mengganggu di jalan. Oleh karena itu kaum muslimin yang mulia, sabda Allah ini perlu kita pertimbangkan demi keselamatan kita di akhirat. Janganlah tergoda di dunia yang sangat sementara ini, sedangkan ujungnya kita adalah kubur. Seperti Said Sabiq mengatakan dalam kitab beliau Akidah Islam, kita pasti menjalani 4 tempat, 3 sementara dan 1 yang tetap dan kekal. Tempat sementara adalah perut ibu kita, di dalam kurang lebih 9 bulan. Semua kita menjalani itu. Tempat yang kedua, dunia. Kita sedang berada di dunia, tapi tidak lama, paling 60 tahun, 70 tahun, tapi bahkan ada di bawah, dan mungkin paling tinggi 100 tahun. Setelah lampau 100 tahun, kita pasti menuju tempat yang ketiga, yakni kubur atau alam barzah. Setelah barzah selesai, maka tempat yang terakhir, kata Said Sabiq, adalah mahsyar, akhirat. Di situ ada 2 tempat, 1 surga dan 1 neraka. Kemanakah kita? Wallahu a'lam. Kata Rasul, untuk memahami bakal kemana kita, ada 1 sabda Nabi, kullun muyassarun lima khuliqalah. Seluruhnya dipermudah oleh Allah akan kemana tempat dia tinggal. Lihatlah, kalau memang orang-orang dipermudah untuk jalan menuju neraka, dia berbahagia dengan melakukan kesalahan, maksiat, tidak enak sholat, enak berzina, enak minum khamar, enak berjudi, mungkin membunuh, berzina dan lain sebagainya. Kata Nabi, tanda-tandanya seperti itu. Kalau kita dipermudah untuk ke neraka, kita tidak betah menyebut Tuhan. Tetapi kalau kita bakal menuju surga, rasanya kita dipermudah oleh Allah untuk melakukan tindakan yang benar dan baik. Enak sholat, enak puasa, enak berzikir, enak bertahlil, enak berwirid, berzikir dan lain sebagainya. Kata Nabi, itu tanda dia bakal menuju jalan itu. Semoga kita diberi oleh Allah kemudahan untuk berbuat baik sebelum datang mahsyar atau ajal akan menjemput kita. Semoga Allah tetap memberikan hidayah taufik kepada kita sehingga kita menjadi hamba yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansari ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa ahassa bihi ibadah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim
وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحابه وأتباعه وأنصاره وخصوصا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداء الدين واليهود. اللهم انصر إخواننا المسلمين بفلسطين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة والله يعلم ما تصنعون.